Dengar, 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 dengar. Nah, alright. Mute lu tadi. Ribut. Bentar ya, bentar ya. Oke, oke. Nah, Mulai, mulai, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu rancangan fungsionalitas dari platform yang sudah kami rancang sebelumnya. Next. Anggota kelompok kami berisikan 4 orang, yaitu Kevin, Razi, Sultan, dan juga Arik. Next. Nah, perubahan iklim meningkatkan frekuensi krisis lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan yang berdampak pada lingkungan serta kehidupan masyarakat. Namun, pembelajaran yang masih bersifat teoritis membuat kemampuan mahasiswa dalam merespon krisis belum optimal. Oleh karena itu, dikembangkan EcoCrisis sebagai aplikasi simulasi yang memungkinkan pengguna berlatih mengambil keputusan dalam berbagai skenario krisis dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan dampak, sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan analisis lebih efektif. Next. Selanjutnya di sini ada use case diagram atau diagram yang berdasarkan hasil studi kasus dari platform. Di sini ada login, ada pilih skenario, analisis risiko, kelola resource, ambil keputusan, dan juga lihat hasil evaluasi. Next. Nah, pada use case diagram pertama, ini adalah mencakup dari fungsionalitas admin, yaitu login, kelola data, dan juga logout. Next. Di sini ada activity diagram untuk admin, yaitu login, mulai lalu menunggu loading page sampai masuk dashboard. Baik. Selanjutnya di sini ada activity diagram admin, yakni tambah user. Jadi di sini ada pilih menu user, setelah tambah user sama input data. Kemudian ada activity diagram dari admin, yaitu logout. Sini menunggu loading page, kemudian klik logout. Kemudian bisa kembali ke dashboard dan bisa hapus session dan kembali ke halaman login. Kemudian ada activity diagram mahasiswa. Sini login, mulai dari loading page, display EcoCrisis, kemudian ada pilihan yes, diarahin ke input username dan password, atau lanjut ke display login page. Kemudian sign up. Selanjutnya ada activity diagram mahasiswa juga, yaitu memilih skenario krisis. Di sini di menu utama kita bisa pilih skenario krisis, kemudian memilih skenario, bisa banjir, kebakaran, atau kekeringan. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman skenario dan halaman hasil simulasi. Oke, next. Selanjutnya akan jelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk activity diagram mahasiswa, yang dimana di sini adalah menganalisis risiko. Jadi di tahap ini itu mahasiswa menganalisis kondisi krisis yang sedang terjadi berdasarkan berbagai skenario yang bisa dipilih. Jadi mahasiswa itu di sini bisa lihat ada tingkat risikonya, potensi dampaknya itu gimana,
Terus juga faktor-faktor yang bisa memengaruhi ini situasinya. Jadi mahasiswa di sini dapat memahami masalah sebelum mereka mengambil keputusan itu. Next. Oh, oke. Lanjut di sini ada slide. Lanjut di sini ada activity diagramnya untuk mahasiswa, di mana di sini adalah melihat hasil evaluasinya. Jadi setelah semua simulasi tadi selesai, mahasiswa itu dapat melihat hasil evaluasi dan keputusan apa yang mereka ambil. Jadi sistem di sini akan menampilkan gimana sih dampak atau hasil dari tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Jadi mahasiswa ini dapat mengetahui apakah strategi yang mereka yang gunakan ataupun mereka berikan itu yang digunakan sudah tepat ataupun masih perlu diperbaiki lagi. Jadi kita bisa tahu dari evaluasi ini. Next. Lanjut di sini ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini kayak gambarin semua struktur utama dari sistem ekokrisis yang kami buat. Jadi yang terdiri di sini adalah dari beberapa kelas seperti mahasiswa, ada juga admin, simulasi, skenario, resource, keputusan, dan kayak hasil dari evaluasinya. Jadi diagram ini tuh nunjukin kayak mana sih hubungan antar kelas dari berbagai yang saya sebutkan tadi itu mendukung proses simulasi dan kayak mana pengelolaan datanya. Next.